warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Kita lanjutkan kitab tafsirul Quran bab min surat As-Saff. Surat As-Saff. Sebelum surat As-Saff itu ada satu hadis yang tertinggal. Ya, memang di punya saya di selama nggak ada. Tapi yang hadis baru, nah itu ada, sebagian itu hadis ada. Nah, kita baca yang tertinggal dulu sebelum surat As-Saff. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Salamah bin Sabibin, haddatsana Muhammad bin Yusuf al-Qiryabi, haddatsana Qais bin Rabi' anil Anbur ibni Sobah an Khalifah ibni Husainin an Abi Nasrin an ibni Abbas fi qoulihi di dalam firman-Nya Allah, fi qoulihi di dalam firman-Nya Allah Ta'ala yang Maha Luhur siapa Allah. Ayat 12 yang berbunyi idza ja'akum, idza ketika ja'a datang kum pada kalian siapa al-mu'minatu orang-orang iman perempuan muhajiratin yang hijrah, yang berpindah hijrah dari Mekah ke Madinah, famtahinu maka mengujilah kalian, maka teslah kalian, uji guna pada perempuan. Nabi diperintahkan kalau ada orang-orang iman perempuan yang hijrah dari Mekah ke Madinah, hijrah dengan sendirinya tanpa suaminya, atau mungkin suaminya masih belum iman, itu jangan langsung diterima, tapi ujilah dulu ya, tes keimanan, apakah keimanan itu betul atau enggak. Nah, di dalam mengimplementasikan ayat ini, di dalam mempraktikkan ayat ini, kalau berkata siapa Ibnu Abbas, karena ada siapa almaratu perempuan, idza ketika jaat datang siapa perempuan, an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lituslima supaya masuk Islam siapa perempuan, halafa menyumpah siapa Nabi, maka menyumpah siapa Nabi ha pada perempuan billahi dengan Allah. Isinya sumpah, maka itu tidak keluar aku perempuan min karena bukti zauji benci pada suami saya, min karena bukti zauji benci pada suami saya, maka itu tidak keluar aku perempuan illa kecuali kurban senang cinta nilai kepada Allah wa li Rasulillah, dan cinta kepada utusannya Allah. Jadi dalam mempraktikkan ayat itu, ketika ada orang-orang perempuan yang datang dari Mekah menuju Madinah tanpa suaminya, tujuannya untuk Islam, maka Nabi menyumpah perempuan itu, disumpah demi Allah atas nama Allah. Isinya sumpah bahwa si perempuan itu datang dari Mekah ke Madinah itu bukan karena benci pada suaminya, karena makan harusnya enggak, tapi betul-betul datangnya ke Madinah itu karena iman kepada Allah, karena cinta kepada Allah, karena cinta pada utusannya Allah, dan melaksanakan agama di Mekah tidak bisa lancar. Jadi kalau memang perginya itu karena seperti itu ya diterima. Tapi kalau kadang-kadang kalau keadaan seperti itu kan bisa dimanfaatkan, wah daripada aku buju sing modele kaya ngene wis aku tak melu hijrah ae. Jadi bukan karena apa hijrahnya karena ketidakkerasanannya di dalam berumah tangga. Nah, itu yang berarti imannya kurang, berarti hijrah bukan karena iman.
Qala berkata siapa Musa, hadza hadisun gharibun. Bismillahirrahmanirrahim. Min surat As-Saff atau surat As-Saff. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah bin Abdurrahman akhbarana Muhammad bin Katsir anil Auza'i an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Abdullah bin Salam an Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ulama Nasrani yang masuk Islam. Kalau berkata siapa Abdullah bin Salam, qadana duduk kami nafara pada golongan min ashabi dari beberapa sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada karena maka berceritalah kami, jenenge duduk kumpul ambek wong ya saling cerita, omong-omongan, banyak yang diomongkan. Fakulna maka berkata kami, akhirnya sebagian kami ada yang mengatakan, lalu seandainya nak lamu kami mengetahui ayal akmali mana pengamalan ahabba yang lebih menyenangkan apa amal ilah kepada Allah. Oh, la amilna niscaya mengamalkan kami pada amalan. Nah, kemudian ya di antara mereka itu ada yang ngomong, ya ini ngomong kita itu berarti mana amalan yang paling dicintai Allah. Niscaya kami akan mengamalkan amalan tersebut tanpa ragu. Janji, ngomong madu bacanya. Fa'anjala maka menurunkan siapa Allah Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard dan seterusnya. Sabbaha mensucikan lillahi kepada Allah apa-apa barang-barang fis samawati di dalam beberapa langit wa ma dan apa-apa fil ardi di dalam bumi. Bahwa ada Allah al-azizu yang maha mulia, al-hakimu yang menghukumi. Ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang beriman, lima karena apa? Takununa mengatakan kalian ma pada apa-apa la taf'alun yang tidak mengerjakan kalian. Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak mengerjakan? Paling itu kalian hanya janji-janji, tapi ketika Allah mengatakan, paling kamu nggak mengerjakan. Artinya tidak diperbolehkan ngomong janji sikap, oh saya akan menambahkan begini-begini. Lah itu tidak diperbolehkan. Sesuatu yang belum dikerjakan, kemudian dia berjanji, mengatakan aku akan mengerjakan seperti itu. Nah itu oleh Allah ditegur. Kalau berkata siapa Abdullah bin Salam sahabat Nabi, ulama Nasrani yang masuk Islam. Faqara'a alaina, faqara'a maka membacakan pada ayat alaina pada kami. Siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berkata siapa Abu Salamah muridnya Abdullah bin Salam. Faqara'aha alaina ibnu Salam. Faqara'aha maka membacakan pada ayat alaina pada kami. Siapa ibnu Salam, Abdullah bin Salam. Kalau berkata siapa Yahya itu muridnya Abu Salamah. Faqara'aha alaina. Faqara'a maka membacakan pada ayat alaina atas kami. Siapa Abu Salamah. Kalau berkata siapa Ibnu Katsir itu muridnya Abu Salamah. Faqara'aha alaina. Faqara'a maka membacakan pada ayat alaina atas kami. Siapa Al-Auza'i. Kalau berkata siapa Abdullah muridnya Al-Auza'i.
Faqra'aha alaina Ibnu Katsir. Faqra'a maka membacakan Abdullah itu muridnya Ibnu Katsir. Faqra'a maka membacakan pada ayat alaina pada kami siapa Ibnu Katsir Ibnu Katsir. Gitu. Kalian perhatikan ucapan Abdullah bin Salam faqra'aha alaina. Kemudian ucapan Abdullah bin Salam di dalam mengantarkan riwayat hadis itu dia mengatakan faqra'aha alaina Rasulullah SAW. Kemudian muridnya Abdullah bin Salam juga mengatakan faqra'aha alaina. Kemudian muridnya juga mengatakan faqra'aha alaina. Muridnya lagi juga mengatakan faqra'aha alaina. Kata-kata pengantar riwayat hadis itu sama, itu bukan isinya hadis tapi adalah kata-kata pengantar di dalam meriwayatkan hadis. Faqra'aha alaina itu sama yang diucapkan oleh Abdullah Salam sampai kepada mu'alif penulis kitab yaitu Imam Tirmidzi. Nah, hadis yang model periwayatannya seperti ini yaitu di dalam mengantarkan hadis itu ada hal-hal yang sama. Mungkin itu ucapan seperti ini, ucapannya sama, faqra'aha alaina, ditirukan oleh muridnya. Nah, hadis yang seperti ini dinamakan hadis musalsal. Artinya musalsal itu dari kata al-silsilu, artinya rantai. Jadi kata-kata itu seolah berantai seperti rantai, mata rantai yang terikat, tergandeng satu sama lain. Yang namanya rantai itu kan lingkaran kecil cincin yang bentuknya sama dan satu sama lain bergandeng. Itu namanya rantai. Nah, ini ada hadis yang model periwayatannya seperti ini, ucapannya sama di dalam mengatakan hadis. Faqra'aha alaina. Kemudian muridnya juga mengatakan faqra'aha alaina. Muridnya lagi mengatakan faqra'aha alaina. Jadi kata-kata yang sama tergandeng di antara para perawi hadis. Nah, hadis yang seperti ini disebut hadis musalsal. Terlepas dari itu dhaif atau sahih atau hasan, tapi model periwayatannya seperti ini dinamakan hadis musalsal. Kadang-kadang yang sama itu bukan kata-kata pengantarnya, tapi ini amalnya, pengamalan kelakuannya yang mengantarkan hadis itu sama, itu juga sama disebut hadis musalsal. Karena ada suatu hadis di dalam menyampaikan kemangkuran itu, setelah Nabi menyampaikan kemangkuran, Nabi itu ngelus-ngelus jenggote. Setelah selesai menyampaikan kemangkuran, Nabi ngelus-ngelus jenggote. Kemudian diterima sahabat menyampaikan kepada tabi'i. Setelah menyampaikan kemangkuran, sahabat juga ngelus-ngelus jenggote, sama kelakuannya. Kemudian tabi'i menyampaikan kepada tabi'in, juga setelah menyampaikan hadis dia ngelus-ngelus jenggote. Berarti lakoni di dalam mengatakan hadis itu podo, mari ngelus-ngelus jenggote. Itu juga sama, disebut hadis musalsal. Hadis yang diriwayatkan dengan praktek periwayatan, pengantar periwayatannya itu ada kalanya omongannya sama atau mungkin kelakuannya sama. Itu menurut ilmu mustalahatul hadis. Waqat dan sungguh-sungguh kulifah diselisih. Kalau misalnya ini modern langsung gitu. Waqat kulifah dan sungguh-sungguh diselisih siwa Muhammad Ibnu Katsir fi isnadi di dalam sanad hadal hadis ini hadis. Muhammad Ibnu Katsir di dalam menyampaikan hadis banyak yang enggak cocok. Adil Al-Auza'i kalau dia maka meriwayatkan Farwa maka meriwayatkan siapa Ibnu Mubarak Adil Al-Auza'i an Yahya bin Katsir an Hilal bin Maimunah an Athar bin Yasar an Abi Salam Abdillah bin Salam atau an Abi Salamah an Abdillah bin Salam. Marwah dan meriwayatkan siapa Al-Walid Walid Ibnu Muslim al-Katsir hadis Adil Al-Auza'i nama seperti riwayat Muhammad bin Katsir seperti riwayatnya Muhammad bin Katsir. Karena Muhammad bin Katsir itu hadisnya banyak yang menentang, maka Imam Tirmidzi mencari hadis sanad yang lain yang lebih sahih, akhirnya ya ketemu itu.
untuk memperkuat hadis yang seperti itu, namanya Sahih li ghairi. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Jumat. Hadatsana Ali bin Mujrin, akhbarana Abdullah bin Ja'far, hadatsani Sa'id bin Yazid ad-Daili An-Nabi Waisi An-Nabi Hurairah qala, kuna ada kami Abu Hurairah CS indah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ketika unjilat diturunkan suratul Jum'ah, surat Jumat. Ketika Nabi keturunan surat Jumat, kami sedang berada di sekeliling Nabi. Fatalah maka membacakan siapa Nabi pada surat Jumat. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil alim al-azizil hakim dan seterusnya. Falama maka ketika balawa sampai siapa Nabi wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa akharina dan orang-orang yang lain minhum dari mereka lama yang belum yalhaqu ketemu mereka orang lain bihim pada sahabat wa huwal azizul hakim. Dan orang-orang lain yang dibacakan kan pada sahabatnya, yang mereka mengerti bahwa Nabi itu hanya mengajarkan pada orang-orang di Madinah yang di sekitar Nabi. Mereka nggak mengetahui di luar Madinah itu banyak orang-orang yang lain. Kemudian dalam Al-Quran turun, dan orang-orang yang lain dari mereka orang yang akan beriman, justru mereka itu belum pernah ketemu dengan sahabat. Mereka juga akan menjadi orang-orang yang iman. Maksudnya begitu. Jadi termasuk orang-orang lain, bukan hanya orang sahabat Nabi yang dunia saja tidak, tapi termasuk masyarakat lain yang belum pernah ketemu dengan para sahabat, itu pun mereka juga akan mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau berkata lalu kepada Nabi, siapa rajulun seseorang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, man siapa haulahi mereka, Allah dengan orang-orang lam yalhaqu yang belum ketemu mereka bina dengan kami. Jadi maksudnya orang-orang yang lain yang akan mendapatkan hidayah padahal mereka belum pernah ketemu kami, itu siapa? Siapa gerangan mereka? Falam yukallim maka tidak menjawab siapa Nabi pada rajul. Atas pertanyaan itu Nabi nggak langsung jawab, tolak fisik. Kalau berkata siapa Abu Hurairah, wa Salman dan ada bin Salman Al-Farisi, Salman yang bangsa Persia, iku fina di kalangan kami. Pada waktu itu Salman tepat juga berada di kalangan kami. Kalau berkata siapa Abu Hurairah, fa'adha'a maka meletakkan siapa Rasulullah SAW ya jauh pada tangannya Nabi ala Salman atas Salman. Kemudian Salman ada di sampingnya Nabi itu, langsung tangannya Nabi diletakkan di atas Salman. Kalau dalam keadaan duduk ya diletakkan di atas pahanya Salman atau pundaknya Salman. Kalau dalam berdiri ya diletakkan di atas pundaknya Salman. Faqala maka berkata siapa Nabi, waladzi billah, nafsi diri saya iku biadi di tangannya Allah. Lau seandainya karena ada opo al imanu keimanan, iku bisuroya di bintang Seroja. Bintang Seroja itu planet Mars, planet yang paling dekat dengan bumi. Kalau orang sekarang mengatakan planet karena ada perbedaan antara bintang dengan planet. Kalau bintang itu benda angkasa yang mempunyai cahaya sendiri, dia bercahaya karena dia mempunyai sumber cahaya sendiri. Tapi kalau planet, ya benda angkasa, dia bercahaya kalau dilihat dari bumi, tapi dia nggak mempunyai cahaya sendiri, dia bercahaya karena pantulan sinar matahari. Makanya ya kelihatan itu bulan, bumi, planet harus dekat dengan bumi.
Laukana niscaya seandainya ada keimanan itu di Suraya, di bintang Suraya atau di planet Mars, latana wala niscaya menggapai atau niscaya mendapatkan memperoleh pada keimanan siapa di jalur beberapa orang laki-laki min haula'i dari demikian mereka kaumnya Salman, maksudnya orang-orang Persia itu sekarang yang Iran gitu, negara Iran. Nabi mengatakan ini demi zat yang menguasai diri saya, andaikan keimanan itu adanya hanya bisa diperoleh ketika seseorang itu harus naik ke bintang Seroja. Nah, orang-orang Persia itu karena antusiasnya untuk mendapatkan keimanan, pasti orang Persia dengan cara bagaimanapun juga dia akan mendapatkan keimanan, walaupun keimanan itu adanya di planet Mars. Ini membuktikan tentang kesungguhan hatinya orang-orang Persia di dalam mendapatkan keimanan. Itu makna takwil daripada wapa khorina minhu adalah orang-orang Persia dan yang lain-lainnya. Wa Abdullah bin Ja'far dua walidu Ali bin Madani. Untuk apa mendoakan menganggap doaif pada Abdullah bin Ja'far siapa yang ini bapak dan sungguh-sungguh ruyan diriwayatkan apa hal terkatis ini hadis an Abi Hurairah. Ada Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min ghairi hadzal wajhi dari selain ini wajah. Wa Abu Uwais atau Abu Uwais ismu namanya itu Salim Maula bekas buraknya Abdullah bin Muti. Wasal bin Yazid itu Al-Madani. Saud bin Yazid ada orang yang Madani. Wasal bin Yazid itu As-Sami orang Sam. Saud bin Yazid itu ada yang dari bangsa ulama Madinah, ada juga yang Saud bin Yazid dari ulama golongan orang-orang Sam. Hada hadisun waribun. Khatasana Ahmad bin Mani'in akhbarana Husain an Abi Sufyan an Jabir qol. Bayanama suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaktubu berkhutbah siapa Nabi yaumul Jumat pada hari Jumat iman dengan berdiri, ya dalilnya ibadah dengan berdiri. Ketika itu qadimat datang apa Irul Madinah kafilah Madinah. Kafilah itu pedagang-pedagang, pedagang pakaian dan lain sebagainya yang berkendaraan unta, beberapa unta, rombongan pedagang yang berkendaraan unta. Qattadaro maka bergegas, maka balapan pada siapa ashabu Rasulillah, beberapa sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta sehingga lam yabqa tidak tertinggal minhum dari sahabat illa kecuali isna asyara 12 rojulan laki-laki. Pas Nabi khutbah ngomong ya ngomong dadak non tabuan tung nah wis iki dagang teko iki. Wong iki langsung bubar. Wong sing ngono khutbah ini langsung bubar, langsung menuju ke pedagang itu. Hanya tertinggal 12 orang. Di dalam mereka 12 siapa Abu Bakar, Pak Umar dan Umar. Wa nazala dan turun apa hadil ayat ini ayat. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Wa idza dan ketika ra'au mereka tijaratan pada dagangan, karena kafilah itu membawa beberapa barang dagangan, pakaian, makanan dan sebagainya. Aw lahwan atau lahan, karena dagang waktu itu ya sama dengan pedagang sekarang, untuk menarik perhatiannya masyarakat supaya mau datang, mereka itu memakai musik, tabuan, lahuan seperti sekarang pakai musik biar mereka tertarik dan datang melihat beli, itu maksudnya.
Infatu bubar mereka ilahnya pada hijaroh atau lahwan. Hadza hadisun hasanun shahihun. Hadatsana Ahmad bin Mani'in akhbarana Husain an Salim bin Abil Jahdi an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Binawi dengan semisal hadisnya Abu Sofyan muridnya Jabir. Hadza hadisun hasanun shahihun. Suratul Munafiqin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdul bin Umayyah akhbarana Ubaydullah ibnu Musa an Israil an Abi Ishaq an Zaid bin Arqam. Kuntu ada aku Zaid bin Arqam ma'a beserta ami paman saya. Fasa itu maka mendengar aku Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Oh, apinya itu gak ada mestinya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kabeh yang ada apinya dicoret aja, Abi Salul. Abdullah anak laki-lakinya Ubay. Nah, biasanya terus B-nya itu kan kakeknya. Seperti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu kakeknya. Tapi ini enggak, Abdullah bin Ubay itu bapaknya, bin Salul. Salul itu bukan mbahnya Abdullah, tapi itu adalah ibunya Abdullah. Jadi Abdullah anaknya Ubay dari ibu Salul. Nah, berarti Ubay itu punya banyak istri. Tapi ini Abdullah anaknya Ubay, anaknya Ubay yang mana? Itu loh yang dari ibu Salul. Nah, gitu. Yang itu berkata siapa Abdullah? Tokoh munafik ini. Ya ashabi pada sahabat-sahabatnya Abdullah. La tunfiku jangan memberi belanja kalian. La tunfiku jangan memberi belanja kalian sahabat. Ala pada man orang indah di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta sehingga yatadu bubar mereka. Ini lorek. Ini di perjalanan. Nanti kalian itu jangan memberi bantuan sembako kepada orang-orang sekitar Nabi. Biarkan mereka itu bubar. Biar nggak jadi pengikutnya Muhammad. Walai dan niscaya jika rojakna kembali kami Abdullah bin BCS ilal Madinah pada Madinah, layu rijana niscaya mengeluarkan subuh siapa al-azzu orang-orang yang mulia. Yang dimaksud Abdullah bin Salam, Abdullah bin Ubay, orang yang mulia ini adalah golongan orang-orang munafik, golongan orang-orang munafik yang suci. Minha dari Madinah mengeluarkan al-adal pada orang-orang yang asor, pada orang-orang yang hina, yaitu konco-konconya Nabi Muhammad yang larat, yang biasa jagatno sembako dari Nabi. Nah, ucapan Abdullah bin Salam bin Ubay didengar oleh Zaid bin Arqam. Fadakatu maka menceritakan aku Zaid demikian ucapan Abdullah bin Ubay li'ami pada bapak saya. Fadakatu maka menceritakan siapa bapak paman. Fadakatu maka menceritakan siapa paman demikian demikian. Oh, iki apa Pak iki nang mburi tibane. Fadakatu maka menceritakan dari kepada demikian ucapannya Abdullah bin Ubay siapa ami paman saya lin Nabi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul tadi pada paman saya dilaporkan kepada Nabi. Padahal maka memanggil ni pada saya siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakat dasku maka menceritakan aku pada Nabi. Aku dipanggil ditakoni enggak Abdullah bin Ubay ngomong kaya niku. Fa salam maka mengutus siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abdullah pada Abdullah bin Ubay. Kemudian wa ashabi dan beberapa sahabatnya. Kemudian bukan hanya saya yang ditanya, tapi juga dikonfirmasi dengan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay dan sahabatnya dipanggil. Benar enggak kamu ngomong seperti yang dilaporkan oleh Zaid bin Arqam? Fakalahu maka sumpah mereka Abdullah bin Ubay
yang isinya sumpah, maqalu, tidak berkata mereka sumpah demi Allah, mereka tidak mengatakan seperti yang dikatakan, yang dilaporkan oleh Zaid bin Arqam. Fakadzdzaba, maka menganggap dusta ini pada saya siapa Rasulullah SAW, wasodaqah, dan menganggap benar siapa Rasul pada Abdullah bin Ubay. Artinya karena Abdullah bin Salam wani sumpah oleh Nabi, saya dicap, divonis sebagai orang yang dusta. Nah, justru Abdullah bin Salam yang dianggap benar. Fasoba, maka menimpa di pada saya apa saya sesuatu lam yusibni, lamnya kok double ini, lam yusibni yang tidak menimpa ini pada saya apa sesuatu, kotu sama sekali, misluhu semisal sesuatu, saya akhirnya terkena sesuatu yang tidak pernah saya alami. Artinya ya saya sedih, malu gitu dan lain sebagainya, merasa karena ya dianggap dosa oleh Nabi, merasa sedih yang luar biasa, malu dosa. Pada itu maka duduk saya di dalam rumah, karena ini perjalanan, rumahnya itu adalah rumah tenda. Kalau berkata siapa Nabi paman saya, ma'arota, tidak menghendaki engkau Zaid bin Arqam, illa kecuali angkadzaba, jika mendustakan, jika menganggap dusta kepada engkau siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa maqataka, dan memurkai atau marahi engkau, awakmu laporan seperti itu, ini loh hasilnya, kamu dianggap dusta oleh Nabi dan kamu dimarahi, marah betul Nabi kepada kamu. Akhirnya fa'anzala, maka menurunkan siapa Allah surat Al-Munafiqun, ayat 1-nya berbunyi idza ja'akal munafiqun, idza ketika ja'a datang kepada engkau Muhammad siapa al-munafiqun, orang-orang munafik, dan seterusnya. Fabasa, maka mengutus ilayah pada saya siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faqara'a, maka membaca siapa Nabi pada ayat. Kemudian akhirnya saya dipanggil oleh Nabi, ya bukan Nabi sendiri yang manggil, tapi utusan orang lain untuk memanggil saya. Kemudian di hadapan saya Nabi membaca surat Al-Munafiqun. Suma, kemudian orang bersabda siapa Nabi, Innallah, sebenarnya Allah, qad, sungguh-sungguh, qad sungguh-sungguh, sodako, menganggap Allah, membenarkan siapa Allah, menyatakan benar siapa Allah kepada engkau. Ini Zaid bin Arqam, ternyata Allah telah memutihkan namamu. Kamu yang dulu dianggap bohong, saya anggap bohong, sekarang Allah justru yang menganggap kamu adalah orang yang benar. Haddatsana Abdul Humaydin akhbarana Ubaidullah bin Musa an Israil an Isbi an Abi Sa'id al-Azdi akhbarana Zaid bin Arqam, sama dengan yang atas, Zaid bin Arqam. Kalau berkata siapa Zaid, Ghazauna, berperang kami maaf serta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perang Tabuk ini. Wakana, dan ada ma'ana serta kami soko unasun, beberapa manusia dalam akrobi, dari orang desa. Perang Tabuk wongnya ada sebagian orang sing desa. Nah, berarti mulai dari sampai sekarang wong desa itu ya ketoro tentu, dari cara berpakaiannya, cara ngomongnya mungkin. Fakuna, maka ada kami nabda biru, balapan kami, nah berlomba berbalapan kami, alma'a, pada air, pada mata air atau pada tempat air. Pas di perjalanan, nah kemudian kami bergegas, di situ ada mata air, ada ini kolam air. Nah, ini kami semua bergegas untuk menuju itu, untuk menghilangkan dahaga. Maka ada siapa al-Arabu, orang-orang desa, iku yasbiku, mendahului siapa Arab, pada kami. Ternyata dalam masalah lari kami kalah dengan orang-orang desa. Mereka biasa lari, nah ini biasa numpak kalau lari, kekuatan kono. Nah, mereka mendahulukan ilahi pada air. Fasabako, maka mendahului siapa Arabiyun, beberapa orang Arab,
sahabat-sahabatnya A'rab. Nah, justru yang paling depan itu adalah saingan antara A'rab, orang desa saling mendahului. Fayasbiqu maka mendahului siapa al-A'rabiyu, orang-orang A'rab. Nah, kemudian ada satu orang A'rab atau beberapa orang A'rab yang mendahului masuk ke dalam kolam itu, tempat air. Fayamliku maka memenuhi siapa A'rab al-Haudha pada telaga, pada kolam. Ternyata ya wis begitu kami datang wis penuh dengan orang-orang desa. Wajah dan menjadikan siapa A'rab haulahu pada sekitarnya kolam, sekitarnya telaga, hijaratan pada batu. Wajah dan menjadikan siapa A'rab anatatan pada kulit, nah, kulit yang sama, alai di atas batu, Kemudian supaya airnya itu enggak bisa berkumpul, orang-orang Arab itu satu sama lain itu menempatkan batu-batu di sekeliling kolam, di digalengi, dan dibatasi dengan batu, dan di atasnya batu itu ditempatkan beberapa kulit, supaya airnya itu enggak keluar, biar dikuasai oleh mereka sendiri, maksudnya supaya wong sing ini gak kemana, akhirnya gak keluar dari situ, dikuasai, maksudnya seperti itu. Murko gak kalau konco lagi. Terus Farko maka menurunkan ini mah. Nah, kalau berkata siapa? Kata Yaji'a. Kata sehingga Yaji'a datang siapa ashabu, beberapa sahabatnya A'rab, sehingga akhirnya orang-orang di belakang konco-konconya orang Arab juga datang. Kalau berkata siapa Zaid, Fa'ata maka menurunkan maka datang siapa rajulun, seorang laki-laki minal Ansor, dari orang Ansor, Arabian yang juga orang Arab. Nah, maka ada seorang Ansor, ya orang desa juga. Fa'arfa maka menurunkan siapa rajul Ansor, zimama nakoti pada tali atau kendalinya nakoti untanya rajul. Lintas riba supaya minum apa unta, lintas riba supaya minum apa unta. Kemudian ada seorang rajul Arab tapi dari orang Ansor datang, dia kemudian talinya untanya diturunkan. Maksudnya untanya itu didikluno nang kene banyu supaya unta itu bisa minum. Fa'aba maka menolak siapa Arab ayat apa jika membiarkan siapa Arab pada rajul Ansor. Tapi dicegah oleh orang Arab yang sudah ada di situ. Enggak oleh. Ini wis tak galengi, wis tak batasi. Ini hak kami. Orang yang lain enggak boleh situ. Karena dicegah, fantazaa maka mencabut siapa rajul Ansor kibatul ma'i pada penahan air. Kibatul ma'i pada penahan air. Akhirnya karena dia nggak boleh minum pada air yang sudah dibatasi dengan batu itu, akhirnya ya batu-batu yang menahan air itu dicabuti semua supaya air bisa melomber keluar dan yang lain bisa minum. Nah, begitu batu-batu penahan air dicabuti, Farofa maka mengangkat siapa al-Arabiyu, orang-orang Arab sing di sini di bawah, mengangkat sasabatan pada kayu. Fadoroba maka memukul siapa A'rab sing disik dia dengan kayu, Raksal Ansori pada kepalanya orang Ansor. Fasadja maka melukai siapa A'rab pada orang Ansor. Karena batu tatanan ini balengan itu dirusak, mangkel cukup kayu diantemno begini kepalanya wong Ansor sing batu itu akhirnya berdarah. Fata maka datang siapa A'rab sing memukul Abdullah ibnu Ubay pada Abdullah bin Ubay.
Abdullah bin Ubay itu adalah ra'sal munafikin, kepala atau pemimpin al munafikin, orang-orang munafik. Ya memang pada waktu itu orang munafik dan orang iman juga ikut, termasuk Abdullah bin Ubay juga ikut perang. Tapi mereka ngeblok pada mereka. Akhirnya orang yang mengumpul tadi dan kanca-kancanya datang kepada Abdullah bin Ubay untuk laporan tentang yang terjadi. Fakhbar maka mengkabarkan siapa A'rab pada Abdullah bin Ubay. Bahkan dan ada siapa A'rab iku min askabi, dari kancanya Abdullah bin Ubay, dari sahabatnya Abdullah bin Ubay, podo munafiki. Faghadiba maka marah dua siapa Abdullah bin Ubay. Dilapori oleh koncone sing mukul Ansor tadi, Abdullah bin Ubay marah menyalahkan orang Ansor yang merusak apa jenenge galengan kual. Suma kemudian orang berkata siapa Abdullah bin Ubay, la tunfiku, jangan memberi belanja kalian ala atas orang indah di sisi Rasulullah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta sehingga yang fardu bubar mereka min haulihi, dari sisinya Nabi, min haulihi, dari sisi Nabi, yakni menghendaki siapa Abdullah bin Ubay al-A'raba, orang-orang Arab, orang-orang desa, orang-orang Arab desa. Waktu dan mereka Arab ikut yang duruna datang mereka Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ta'ami, ketika makan. Orang-orang Arab yang dipukul, orang Ansor Arab yang dipukul oleh orang Arab tadi, itu Abdullah bin Ubay kayaknya sudah tahu identitas mereka. Akhirnya mereka ngomong pada sahabatnya, kalau nanti ya wis lek ngono kalian nggak usah memberikan bantuan sembako pada Nabi. Ben mereka itu nggak ada di sekitar Nabi. Maksudnya wong Arab sing Ansor, sing larang itu. Karena mereka itu ketika Nabi makan, mereka itu selalu datang pada Nabi melok ngerewangi makan Nabi. Karena mereka itu masalah makan memang jaga Nabi. Ketika Nabi mendapat kiriman makanan, mereka datang untuk ikut makan. Kemudian keluar lagi, tapi datang dalam kiriman pada Nabi, mereka ikut makan. Sudah nggak usah diberi bantuan sembako mereka, biar mereka itu nggak datang pada Nabi. Pakai maka berkata Syekh Abdullah bin Ubay, idza fatu, ketika bubar mereka min indi Muhammad, dari sisi Muhammad, faktu maka memberikanlah kamu Muhammad dan pada Muhammad bito'ami, pada makanan, falyakul maka supaya makan siapa Muhammad, huwa adalah Muhammad, wa dan orang-orang indahu, di sisi Nabi. Wes lek sing ngene sisi Nabi, sebelah Nabi masih banyak orang-orang Arab sing ikoman, gak usah Nabi dikirimi makanan, ben mereka bubar. Kalau mereka sudah bubar pergi dari Nabi hanya ada Nabi dan beberapa orang sahabat terdekatnya saja, kirimi makanan, kasih makanan, biar makanan itu khusus dimakan oleh Nabi dan segelintir beberapa orang sahabatnya Nabi yang terdekat saja. Ben wong Arab itu ben kaliran, ben keluar. Suma kemudian Kuala berkata siapa Abdullah bin Ubay li askabi, pada sahabat-sahabatnya Abdullah, lain niscaya jika roja'na kembali kami ilal Madinati, pada Madinah, fal yukhrij maka supaya mengeluarkan, supaya mengusir siapa al-azu, orang-orang yang mulia, minkum dari golongan kalian, al-adar, pada orang-orang yang hina. Itu tadi ada omongan yang diomongkan oleh Abdullah bin Ubay, gak usah dikasih makan sampai mereka bubar. Mereka bubar baru dikirimi akan. Lah nanti katanya Abdullah bin Salam terusnya, nanti kalau kita sudah kembali ke Madinah, wahai kalian orang yang mulia, itu supaya mengusir orang-orang yang asal. Maksudnya
al-azumikum, orang-orang munafik yang kaya, yang biasa mengirimi makanan pada Nabi, itu kalian supaya mengusir orang-orang yang asor. Orang-orang asor adalah orang-orang yang iman, yang larat-larat, yang biasanya jaga makanan pada Nabi. Itu omongan Abdullah bin Salam bin Udaid yang didengar oleh Zaid bin Arqam. Kalau berkata siapa Zaid bin Arqam, wa ana dan ada saya iku ridho Rasulillah, goncengane di belakangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Goncengan itu barangkali satu kendaraan di sini. Nah, biasanya kalau namanya itu goncengan itu satu kendaraan dipakai berdua. Tapi maksudnya di sini goncengan itu kendaraannya Zaid bin Arqam itu jauh di belakang kendaraannya Nabi. Gitu. Jadi hanya Zaid bin Arqam yang mengetahui omongannya Abdullah bin Salam. Nah, kalau goncengan di sini dimaksudkan goncengan satu kendaraan, otomatis Nabi juga mengetahui. Tapi disebut di sini adalah goncengan, maksudnya Abdullah kendaraannya jauh di belakangnya Nabi. Makanya dia mendengar. Pasal itu maka mendengar aku Abdullah bin Ubay pada Abdullah bin Ubay. Omongan Abdullah bin Ubay saya dengarkan. Fakbartu maka mengkabarkan aku ami pada paman saya. Omongan Abdullah bin Ubay tak laporkan pada paman saya. Fakbartu maka berangkat siapa paman. Fakbaru maka mengkabarkan siapa paman. Rasulullah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilaporkan pada Nabi. Farsala maka mengutus siapa? Farsala maka mengutus ilahi pada Abdullah bin Ubay siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahalafa maka bersumpah siapa Abdullah bin Ubay, wajabata dan membantah siapa Abdullah bin Ubay. Dikonfirmasi Abdullah bin Ubay wani sumpah Zaid bin Arqam kalah wis. Kalau berkata siapa Zaid, fasoddaqo maka menganggap benar hu pada Abdullah bin Ubay siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wakal dapat dan menganggap dusta siapa Rasul ni pada saya. Kalau berkata siapa Zaid bin Arqam, fajar maka datang siapa ami paman saya ilayah pada saya. Pakola maka berkata siapa paman, ma arota tidak menghendaki engkau Zaid bin Arqam ila pada an mengatakan membenci atau membenci padamu, memarahi padamu siapa Rasulullah SAW, pakar dapat dan menganggap dusta siapa Nabi kepada kamu baru muslimunan dan orang-orang Islam. Ini loh hasil laporan kepada Nabi. Nabi marah pada kamu, Nabi menganggap kamu dusta. Demikian juga semua orang Islam menganggap kamu sebagai pembohong. Kalau berkata siapa Zaid bin Arqam, faqala maka jatuh alaihi pada saya apa mengalami susah. Apa-apa lam yang tidak jatuh apa-apa ala hati pada seseorang, maka karena saya dianggap dusta dan dimarahi Nabi itulah saya tertimpa sesuatu, saya tertimpa susah, saya susah sekali. Yang mana susah itu tidak mengenai pada orang lain ya, cuma saya kok yang susah ini karena saya dianggap dusta. Kalau berkata siapa Abdullah Zaid bin Arqam, fabainama maka suatu ketika anak saya Zaid bin Arqam asiru berjalan saya maaf beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi safarin di dalam perjalanan. Dan telah meneruskan perjalanan, kau sungguh-sungguh khafaftu menggerakkan aku biroksi pada kepalaku minal hammi karena susah. Kemudian pada perjalanan berikutnya saya berjalan itu sambil tanpa terasa saya menggerak-gerakkan kepalaku karena susah. Orang kalau sudah susah itu blank kita pikirannya, sehingga kadang-kadang apa jadinya wajah kepalanya itu mantul gitu nggak terasa karena blank, bukan karena ngantuk,
karena stres dia susah itu, sehingga di dalam perjalanan itu dia kepalanya itu bergerak apa jadi ninggul dengan kata rasa ninggul bukan karena ngantuk. Biasanya kalau jenis jungkel non itu lah ngantuk, enggak, dia menjungkelkan kepala bukan karena ngantuk, karena stres. Nah, stresnya karena dimarahi Nabi dan karena dianggap dusta itu. Ketika itu Hatta datang kepada saya siapa Rasulullah SAW. Dalam keadaan seperti itu saya stres. Nah, Nabi datang kepada saya. Fa'aroka maka menggosok siapa Nabi udhuni pada telinga saya. Wadhika dan tertawa siapa Nabi fi wajhi pada wajah saya. Melihat saya stres, saya blank, Nabi datang ke saya, kuping saya itu digosok pakai tangan Nabi dan Nabi tertawa. Nabi tertawa melihat wajah saya, gitu. Karena melihat mimiknya si Zaid bin Arqam yang stres, kelihatan Nabi ngomong, Nabi tertawa, ambil gosok-gosok telinga ini, lele ini kok ya susah. Karena maka tidak ada yang suruh menyenangkan ni kepada saya. Anak subuhnya bagi saya biar dengan peristiwa Nabi gosok terlalu. Al-Khulda kekal pintunya di dunia. Maka tidak menggembirakan saya bahwasanya saya itu tetap dalam keadaan seperti ini. Nabi tertawa dan menggosok telinga saya daripada saya berumur panjang dunia berumur panjang di dunia. Ini kira daripada umurku kalau sahabat kayak umur panjang, lebih baik saya ya dalam keadaan seperti ini gitu. Nabi gosok-gosok telingaku sampai tertawa. Kenapa? Karena sebelumnya Nabi marah besar dan mengaku dusta. Loh kok Nabi terus akrab dengan saya? Rasane ati iki kaya napa jenenge? Kaya nemu masak kebo lah kira niku. Masih sapa sak sing ilang. Daripada saya berumur panjang lebih baik saya terus mengalami hal seperti ini, mendapatkan ridho dari Nabi. Suma kemudian inna sebenarnya Abu Bakar lahiko menemui siapa Abu Bakar nih pada saya. Kemudian setelah Nabi ngalih, saya diparani sama Abu Bakar. Fakola maka berkata siapa Abu Bakar, maaf Fakola berkata, lah kepada kamu siapa Rasulullah SAW. Zaid, tadi kamu kayaknya ditertawakan Nabi. Apa yang diomongkan Nabi? Kuntu berkata Abu Zaid bin Arqam, kolam tidak mengatakan siapa Nabi. Tidak kalau mengatakan siapa ini kepada saya pada sesuatu. Ilah kecuali anu sebenarnya Nabi Arqam menggosok siapa Nabi udhuni pada kuping saya, apa kuping yang kanan, apa kuping yang kiri, salah satu kupingnya. Wadhika dan tertawa siapa Nabi fi wajhihi di dalam wajah saya. Nabi tadi ngomong apa pada kamu? Mboten Pak Bakar, Nabi hanya menggosok kuping saya dan Nabi tertawa ketika melihat wajah saya. Fi wajhihi di dalam wajahnya, artinya ketika Nabi melihat wajahnya Zaid. Nabi nggak mengatakan apa-apa. Fakola maka berkata siapa Abu Bakar, absir bergembiralah kamu. Absir bergembiralah kamu ya. Ini ya seneng ngomong. Ojo susah aja. Berarti Nabi itu. Cuma kemudian kau menemui ini pada saya siapa Umar. Begitu Abu Bakar ngalih, ganti Umar sedangkan kepada saya. Ngomong takut kayak omongannya Abu Bakar. Nabi tadi ngomong apa pada kamu? Fadu maka berkata Abu Zaid pada Umar, mislah seperti qauli ucapan saya li Abu Bakar pada Abu Bakar. Artinya saya ngomong kepada Umar seperti saya ngomong kepada Abu Bakar. Oh enggak, Nabi enggak ngomong apa-apa. Nabi hanya gosok telinga saya dan Nabi tertawa ketika melihat wajah saya. Ya kamu senang ngomong. Falama maka ketika asbabna subuh kami, setelah subuh
selesai salat subuh, qara'a membaca siapa Rasulullah SAW surat al-munafik pada surat munafikin. Selesai salat subuh, Nabi membaca surat al-munafikin untuk dimanggulkan kepada para sahabatnya. Atau pada waktu salat subuh, Nabi yang dibaca adalah surat al-munafikin. Hadza hadisun hasanun shahihun. Lucuti, deh kak lucuti. Kata Muhammad bin Bashar, bundar. Kata Muhammad bin Nabi, qala antara Syu'bah an Hakam ibni Utaibah. Qala sama Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Mundu semenjak arba'ina sanatan 40 tahun. Yukat bisu menceritakan siapa Muhammad bin Ka'ab an Zaid bin Arqam dari Zaid bin Arqam. Jadi maksudnya begini, setelah 40 tahun Zaid bin Arqam menceritakan hadis ini kepada Muhammad bin Ka'ab, nah barulah Muhammad menceritakan kepada saya. Jadi saya mendengar Muhammad bin Ka'ab sejak 40 tahun setelah dia mendapatkan cerita dari Zaid bin Arqam. Anak sebenarnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau berkata siapa Abdullah bin Ubay fi ghazwati Tabuk, di dalam perang Tabuk. Nah, ini cangkep ada perang Tabuknya. Tadi hanya Ghazwana perang kami. Lain niscaya ketika kerajaan kembali kami tilal Madinah kepada Madinah karena masih dalam perjalanan. Engkau lewat ke Madinah kan ya. Lain jalan niscaya mengusir sungguh siapa al-ansu orang yang mulia minha dari Madinah al-azal pada orang-orang yang asal. Nanti kita yang orang mulia-mulia ini sing ini supaya ngusir wong sing asal. Wong desa sing komen sing kayak ini jalur panganan Nabi sing merusak kalangan Nabi kemau. Kalau berkata siapa Zaid bin Arqam, pada itu maka datang saya anak dia pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kartu maka melaporkan aku Zaid dari kepada demikian ucapannya Abdullah bin Ubay lahu pada Nabi. Nah kalau di hadis ini Zaid bin Arqam lapor sendiri pada Nabi, tidak lewat pamannya. Baru dilaporkan ternyata fakalafa maka sumpah siapa Abdullah bin Ubay, maka tidak mengatakan siapa Abdullah pada ucapan. Dia bersumpah demi Allah dia tidak mengatakan ucapan itu. Fala ama maka mencaci, mencela ni pada saya siapa kaum saya. Fakol maka berkata mereka kaum, ma apa arota menghendaki engkau Zaid bin Arqam ilah hari pada ini kebohongan. Karena laporan saya dianggap kerjaan Nabi, terus kaum saya itu sama mencela saya pisui oleh kaum saya. Jadi orang Surabaya. Apa yang kamu maksud dengan kebohongan, menyebarkan kebohongan publik seperti ini? Nah, Fa'ata itu maka datang saya al-baita pada rumah, karena di perjalanan bukan rumah yang dibina tapi rumah tenda. Wanita itu dan tidur saya kaiman dengan susah, khasina dan susah. Saya tidur tapi ya susah, kelisian gak esok tidur saya. Saya datang ke tenda berusaha tidur tapi ya karena susah mikir gak esok tidur. Maka datang nih pada saya siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kata itu datang saya Zaid kepada Nabi. Akhirnya karena saya nggak bisa tidur, saya datang ke Nabi. Atau ya Nabi yang datang ke saya lupa karena sudah 40 tahun yang lalu dia menceritakan. Katanya Ubay, Muhammad bin Ubay. Bapak berkata siapa Nabi, Inna Allah kot sungguh-sungguh sodako membenarkan siapa Allah kepada engkau Zaid. Allah telah membenarkan kamu. Kalau berkata Zaid,
Panasarat maka turun pokok hadil ayat ini ayat. Hum mereka itu alladzina orang-orang yang kuluna yang berkata mereka orang munafik. La tunfiku jangan memberi belanja kalian orang-orang munafik ala kepada man orang-orang indah yang di sisi Rasulullah SAW hatta sehingga dan patubuhan mereka. Akhirnya ucapannya Abdullah bin Salam itu dimasukkan ke dalam ayat Quran. Ayat Al-Quran surat Munafikun turun, sebagian ayat itu menirukan ucapannya Abdullah bin Ubay yang diucapkan kepada para sahabatnya. Ini antara lain yang guna langsung itu alamat indah Rasulullah kata yang fatu ayat 7 itu. Hadza hadisun hasanun shahihun. Hadasana Ibnu Abi Umar akhbarana Sufyan an Amr bin Dinar sami'a mendengarkan siapa Amr Jabir bin Abdullah Yaqul berkata siapa Jabir guna ada kami fi ghazwatin dalam perang, kami berperang. Kalau berkata siapa Sufyan ya Allah berpendapat mereka anna semenjak perang iku ghazwatu Bani Mustalik, perang Bani Mustalik. Jadi Jabir di dalam memanggulkan tadi itu hanya guna di ghazwatin. Lah murid-muridnya sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud perang itu yang dimaksud perang oleh Jabir itu adalah perang Bani Mustalik. Jadi guna Kola Sufyan yarona anha ghazwatu Bani Mustalik itu adalah kalimat sisipan jumlah utarido. Kalau dalam koran atau majati biasanya ada kurung penjelasan redaksi. Fakasa maka mendorong jongkrokno siapa rajulun seorang laki-laki minal muhajir dari orang muhajir, rajulan pada seorang laki-laki minal ansor dari orang ansor. Di dalam peperangan itu ada pertengkaran antara rajul muhajir dengan rajul ansor yang akhirnya rajul muhajir itu jongkrokno mendorong dengan keras kepada rajul ansor. Faqala maka berkata siapa al muhajir orang muhajir sing jongkrok niku ya lal muhajirin biasanya kok ya ayyuhal muhajir ya lal muhajirin ya ini adalah mau jenenge huruf panggilan menanti yang menanti. Lam di sini bukan lam apa-apa tapi lam di sini adalah lam istighosa, lam permintaan bantuan. Wahai tolonglah saya orang-orang muhajir gitu. Lam namanya lam istighosa. Waqala dan berkata siapa al-ansor orang ansor ya al-ansor wahai tolonglah saya orang-orang ansor, nah, gitu maksudnya. Monggo antar. Fasami'a maka mendengar dari kawan demikian ucapan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata Nabi, "Ma apa baru dakwah jahiliyah baru napa jenenge lakone atau tingkahnya kelakuannya dakwah jahiliyah undangan jahiliyah." Apa ini? Kok ada undangan model jahiliyah? Kalau mereka berkata, rajulun seorang laki-laki dan muhajir dari orang muhajir kasa'a mendorong siapa rajulan pada seorang laki-laki minal ansori dari orang ansor. Oh, nanti cerita nanti ada seorang laki-laki muhajir bertengkar kemudian orang ansor itu dijomrokno merasa dizalimi maka masing-masing minta bantuan kepada para kancanya, pada korupnya, minta bantuan pada korupnya. Hari Nabi mengatakan kita adalah undangan-undangan jahiliyah. Kasar. Fakwa maka berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam daku membiarkanlah kalian pada undangan. Fainaha maka sesungguhnya undangan iku
muntabinatun jelek, muntanatun undangan yang jelek. Jarno ae direken iku undangan kang bener iku. Jangan kirakan biarkan saja itu undangan jelek, itu panggilan jelek paningan panger. Fasamina maka mendengarkan dari kabar demikian siapa Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah juga mendengarkan undangan semacam itu loh. Dan dia juga mendengarkan komentarnya Nabi. Faqala maka berkata siapa Abdullah, awal adakah qad fa'alu telah berbuat mereka pada perbuatan, apakah mereka bertengkar? Wallahu demi Allah, la irja'na niscaya jika kembali kami ila matini kepada Madinah, layak rijana niscaya mengeluarkan subuh, niscaya mengeluarkan subuh. Siapa al-azur orang yang mulia minha dari Madinah, al-adal pada orang-orang yang hina. Titerono nanti ya. Ingatlah nanti kalau sudah sampai Madinah, golongan kami orang-orang yang mulia, orang yang sugih akan mengusir orang-orang yang melarat. Bebei genai, gaya rusuh. Maka berkata siapa Umar, ya Rasulullah, dan biarkanlah ini saya, adrib memukul aku, unukoh dan munafik pada lehernya ini munafik. Ternyata dia ngomongnya seperti itu di sebelahnya Nabi. Nabi yang mendengar, Umar yang biasanya juga mendengar. Nabi, berilah izin saya akan saya pukul lehernya orang munafik ini dengan paling pedang. Biarkan nanti tak bunuh saja orang ini, munafik ini. Bapak lama berkata siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ngomong, dan membiarkanlah kamu Umar pada Abdullah bin Ubay. Layatahat dasu, maksudnya kai supaya layatahat dasu tidak bercerita, tidak menggunjing siapa anas manusia, anas bin Muhammad iku yang perlu membunuh siapa Muhammad askabau pada sahabatnya Muhammad. Loh, jangan dibunuh Marno. Nanti kalau kamu bunuh tersiar berita bahwa Muhammad sudah membunuh sahabatnya Abdullah bin Salam. Jangan dibunuh dia. Dia sekarang posisinya masih keadaannya masih sahabat saya. Supaya nanti orang-orang nggak ngomong, nggak gunjing bahwa Muhammad sudah membunuh sahabatnya. Kalau kamu bunuh urusannya gede, Umar dianggap nanti itu kan materi koncone. Wakola dan berkata siapa Ghairul Amr selain Amr, nanti yang mengatakan Amr bin Dinar. Ada juga perawi hadis selain Amr. Nah itu ngomongnya gini, menambah cerita. Faqala maka berkata lahu kepada Abdullah bin Ubay, siapa ibnuhu anaknya Abdullah bin Ubay, namanya Abdullah ibnu Abdullah. Bapaknya Abdullah, anaknya juga Abdullah. Terus Abdullah bin Ubay itu kan punya anak, namanya juga Abdullah. Namanya adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Abdullah. Cakap Abdullah bin Ubay bin Salul. Ngomong nanti nih bapaknya. Wallahu ya Allah. Lantaran jangan kembali engkau bapak kata singgo tukiro menetapkan engkau maksudnya mengakui engkau anakah sebenarnya engkau bapak ad-dalilu orang yang hina wa Rasulullah terhadap Rasulullah SAW ikut al-azizu orang yang mulia. Akhirnya kayaknya anaknya ini paham. Anaknya nasihat pada bapaknya, Pak, sebelum sampai kembali ke Madinah, sampean akui bahwa yang hina itu adalah sampean dan yang mulia itu adalah Nabi. Kalau tadi panjenengan mengatakan layu bizan azuminal adab, nah saat ini sama nakoni aja bahwa yang hina itu adalah sampean dan yang mulia adalah Nabi. Sama ngomong sama ngomong Pak, jangan malu Pak. Fa'ala maka berbuat siapa Abdullah bin Ubay. Akhirnya Abdullah bin Ubay dinasihati oleh anaknya manut. Dia ngakoni bahwa
Nabi lebih mulia daripada dirinya. Hadzal hadisun hasanun shahihun. Hadana Abu Ibnu Jadid Umayyid akhbarana Ja'far ibnu Aunin akhbarana Abu Janab Al-Kalbi an Dhahab ibnu Muzahim an Ibnu Abbas qol man barang siapa karena yang ada lalu bagi man opo malu harta barang siapa yang punya harta ibu bisa menyampaikan apa harta bisa menyampaikan atau mendatangkan nekakno apa harta bu pada man haja baiti robi haja pada haji pada berhaji baiti robi pada rumah tuanya. Barang siapa yang punya harta, dengan harta itu dia bisa sampai ke Baitullah. Atau ya jiwa wajib alaiya atas orang di dalam harta apa zakat. Atau barang siapa yang punya harta dia sudah wajib zakat. Lah kok dadaan? Nah, falam yaf'al maka tidak berbuat siapa orang. Wah yang bisa mau kaji juga udah kaji, wah saya juga zakat. Maka yas'al maka akan minta siapa orang. Yas'al niku isim apa sini fi'il jawab yaf'al lam atau lam itu. Yas'al maka akan minta siapa orang. Asalnya majzum yas'al. Untuk apa sukun belakang itu, tapi karena beragama dengan lam ta'rif al maka sukunnya dirubah menjadi kasroh, jadi yas'ali roja'ata. Yas'al maka akan minta siapa orang atau roja'ata kepada kembali atau roja'ata kepada kembali ke dunia maksudnya indal mauti ketika mati siapa orang. Barang siapa maksudnya orang iman dia bisa naik haji dengan hartanya kok nggak ngelakoni haji, dia seharusnya berzakat kok nggak ngelakoni zakat, maka ketika mati dia akan minta untuk dikembalikan ke dunia. Itu katanya Ibnu Abbas. Faqala maka berkata siapa rajulun seseorang ya Ibnu Abbas wahai Ibnu Abbas ittaqilah takut engkau kepada Allah. Wahai Ibnu Abbas takut kepada Allah, jangan ngawur kalau ngomong, jangan ngomong sembarangan. Fainama maka sungguhnya yas'alu akan minta ar-raja'ata pada kembali iku al-kufaru orang kafir. Kalau menurut penelitian saya, orang-orang yang ketika mati akan minta kembali ke dunia, minta untuk dihidupkan kembali ke dunia, itu adalah orang kafir nabasnya, bukan orang iman. Lah kalau orang iman itu sekarang sana gini swarga, nggak akan minta kembali ke dunia. Loh sama kok ngomong wong iman sing gak zakat, wong iman sing gak haji pada semaku, kok dia akan minta kembali hidup di dunia. Takutlah kepada Allah. Dinasihati Pak Guru ini itu. Faqala maka berkata siapa Ibnu Abbas saat itu akan membacakan aku alaika pada engkau bidzalika dengan demikian ucapan saya Qur'anan pada Qur'an. Tak wacak dalil di Quran ya. Dan sekarang tak bacakan dalilnya di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang beriman orang iman ini. La tulikum jangan merusak kepada kalian pokok awal mata kalian, wala dan jangan merusak pokok alatkum anak-anak kalian andzikrillah dari ingat pada Allah. Jangan sampai kamu terpengaruh harta dan anak sehingga merusak ingat pada Allah. Terpengaruh. Paman dan barang siapa yang berbuat dari kawan demikian terpengaruh harta dan anaknya sehingga lupa pada Allah, faulaika maka demikian mereka al-khosirun orang-orang yang rugi. Wa atiku dan berinfaklah kalian mimma dari apa-apa rozakna yang telah memberi rezeki kami Allah kum pada kalian yang aku telah beri rezeki pada kalian infakno sebagian gak kabeh lima min dari qabli sebelum ayatnya jika datang min qabli sebelum ayatnya jika datang akan pada salah satu kalian opo al-mautu mati sebelum kamu mati ngelihat kado mati kamu gurung infak fayaku maka berkata siapa akad Robi wahai Tuanku mengandung yak mutakalim laula boyo akhortani mengakhirkan engkau ni pada saya ila ajarin pada
tempo saat qaribin yang dekat. Fasodaku maka akan saudaraku waku minas solihin. Fasodaku maka akan saudaraku aku dan aku akan menjadi orang yang baik. Sampai qauli pada firman Allah, wallahu khabirun bima ta'malun. Allah khabirun, dan yang maha waspada bima dengan apa-apa ta'maluna yang mengamalkan atau yang mengerjakan kamu sekalian. Itu dalilnya. Berarti nggak orang kafir tok yang tidak kembali ke dunia. Orang iman pun kalau nggak bisa melaksanakan kewajibannya atau haknya di dalam harta, waya kaji, waya infak, waya zakat, nah itu juga akan minta kembali ke dunia. Dia bersumpah akan sedekah nanti, tapi ya nggak bisa, apa boleh buat. Nah sudah mati kok, nasi sudah menjadi bubur. Qala berkata siapa rajul, artinya rajul yang menasihati Ibnu Abbas tadi ngomong, maka apa? Yujibu mewajibkan apa zakat pada zakat. Nah, terus kewajiban zakat itu apa? Sampai seberapa orang harus yang berkewajiban zakat? Kalau kata siapa Ibnu Abbas, idza ketika balago sampai apa almalu harta mi'ata ini 200 fasoidan maka naik. Kalau hartamu itu nilainya sudah mencapai 200 dirham. Dirham. Karena dirham itu adalah mata uang yang berlaku di sana. Orang itu sebenarnya para sahabat mengerti. Piro regane 1000, berarti 1000 rupiah. Piro regane orang itu berarti 200 dirham. 200 dirham ke atas itu orang sudah kewajiban zakat. Maksudnya harta berupa emas yang nilainya atau beratnya sudah mencapai 200 dirham ke atas itu sudah kewajiban zakat. 200 dirham itu sama dengan 20 dinar. 20 dinar. Berarti kalau 200 dirham itu sama dengan 20 dinar. 1 dinar sama dengan 8 gram. Berarti 160 gram emas. Kalau sakramnya 500.000 kalikan saja situ. Hadasna Abdul bin Humaydin Imam. Qala berkata siapa rajul. Terus itu nisabnya zakat. Terus rajul takon lagi. Maka apa yujibu yang mewajibkan apa-apa al-haji haji. Kemudian harta yang sampai mana yang mewajibkan haji, kewajiban orang haji. Kalau berkata siapa Ibnu Abbas, azadu pertukaran sangu, wal ba'iru dan kendaraan. Kalau masalah haji nggak ada nisab tertentu, nggak. Pokoknya orang itu sudah punya cukup sangu untuk dimakan dari berangkat sampai di sana sampai pulang, ada sangunya, ada bekalnya, dan kendaraannya ada. Apa itu kendaraan berupa unta? Apa itu kendaraan berupa pesawat terbang? Nah, kalau sudah cukup, dia kewajiban haji. Nah, sekarang kendaraan ada, sangu ada, tapi untuk naik haji harus tunggu 18 tahun lagi. Yang penting sudah daftar. Hadasna Abdul Humaydin akhbarana Abdul Razak an Tsauri an Yahya bin Abi Hayyam an Dhaqaq an Ibnu Abbas an Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bin Nabi dengan semisal hadisnya Abu Janabin. Hakada dengan ini rawah meriwayatkan siapa Ibnu Uyainah bahwa beliau dari selain satu pengakai. Hadal hadis pada hadis an Abi Janabin dari Janabah an Dhaqaq an Ibnu Abbas. Qaulu pada ucapannya Nabi, qaulu pada ucapan Ibnu Abbas. Qaulu pada ucapan Ibnu Abbas. Jadi yang diriwayatkan itu hanya ucapan Ibnu Abbas. Lam yarah dan tidak merofakkan siapa Ibnu Abbas kepada hadis. Hadis ini hanya keterangan Ibnu Abbas. Tidak merofakkan, tidak mengangkat ucapan Nabi. Namanya hadis seperti ini adalah hadis marfu'. Hadis marfu', hadis yang diucapkan oleh sahabat dan tidak mengatakan ucapannya Nabi. Lah itu bisa dipakai
hukum, nah bisa dipakai apa jenenge hukum kalau ucapan itu hadisnya sahih dan ucapan itu ada kaitannya, ada korinahnya dengan Al-Quran dan dengan ucapan Nabi. Tapi kalau hatinya nggak sahih, nggak bisa dihukum. Walaupun sahih tapi nggak ada kaitannya dengan ucapan Nabi, dengan perbuatan Nabi dan Al-Quran, itu juga tidak bisa dipakai sebagai hukum. Itu ketentuan hadis marfu. Bahwa kata yang ini yang diriwayatkan oleh Uyainah itu asokur di sahih min riwayat Abdul Razak, dari riwayatnya Abdul Razak yang di atas. Wa Abu Janab iku al-Qasab, bangsa Qasab. Ismu ada namanya Abu Janab. Abu itu nama jenenge julukan. Biasanya kalau Abu itu mesti julukan. Nah, jeneng asli ini Yahya ibnu Hayyan, Yahya ibnu Hayyan. Wa laisa, dan tidak ada siapa huwa dia iku bil qawi kuat fil hadis, dalam hadis. Adapun hadisnya Abu Janab itu menurut Imam Tirmidzi kurang kuat. Nah, cukup ya, 5:30. Alhamdulillah, sedang berkhairan. Semoga Allah berikan manfaat dan barokah. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.